341 hitam makan hitam. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, terbang di dalam dunia, setidaknya tidak ada binatang buas. Binatang buas dari dunia petir dipilih secara khusus oleh aliansi prajurit bayaran semesta sebagai bagian dari pengujian dan dikirim. Dunia di dalam dunia ini baru saja ditemukan, jadi masih seperti semula. Namun, dunia baru ini membuat manusia semakin gila. Luo Feng dan kelompoknya sedang menuju ke pusat dari wilayah luar. Dalam waktu 6 hari yang singkat, mereka menghadapi 21 insiden serangan terhadap hidup mereka. Hari pertama mereka menghadapi 1. Hari kedua 3 kali, hari ketiga 2 kali, hari keempat 2 kali, hari kelima 5 kali, hari keenam 8 kali. Sangat jelas, semakin dekat mereka ke wilayah pusat, jumlah penjelajah yang merampok dan membunuh bertambah. Untungnya Luo Feng dapat memeriksa dalam area 20 km, karenanya, meskipun mereka menghadapi 21 serangan, mereka hanya terkejut sesekali, tanpa kerugian nyata, dan sekarang adalah hari ke-7. Melihat posisi bola cahaya, kita seharusnya cukup dekat dengan wilayah pusat, saya perkirakan kita akan tiba hari ini atau besok. Luo Feng mendongak untuk melihat bola cahaya di langit, posisinya terletak tepat di titik pusat seluruh dunia. Oleh karena itu, selama mereka terus menuju lokasi bola cahaya, mereka akan menuju wilayah pusat. Semakin dekat kita, semakin berbahaya jadinya. Kemarin kita benar-benar menghadapi 8 serangan dari perampok. Dewa petir tidak berani bersantai. Kristal alam semesta, sejumlah besar kristal alam semesta memang membuat para penjelajah menjadi gila. Luo Feng mendesah, pejuang tingkat bintang dan pembaca roh, di planet aborigin, mereka dianggap sebagai raja dan bahkan tiran. Namun di dunia penguasa sektor yang diciptakan dengan pembentukan sejumlah besar kristal alam semesta, mereka akan menjadi gila. Semua orang berhati-hati. Ekspresi Luo Feng berubah. Ada apa? Hong, Dewa Petir, Ao Gu, dan Tai Nan He menatap Luo Feng. Jam 3 di depan, 19,2 km, ada 50 penjelajah, 48 diantaranya adalah prajurit tingkat bintang 9. Pikiran Luo Feng berkomunikasi dengan yang lain, semuanya, ubah arah. Cepat, setelah berada di dunia ini selama beberapa waktu, kelompok Luo Feng sudah cukup berpengalaman dan segera mengubah arah dan melarikan diri. Namun setelah hanya 2 hingga 3 km terbang, berhenti, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Mereka berhenti tiba-tiba, Hong dan Dewa Petir terkejut saat mereka berhenti tiba-tiba, gulma dan rumput yang kuat di bawah mereka jatuh rendah saat tekanan angin memaksa mereka turun. Ada apa? Hong dan Dewa Petir bertanya dengan energi mentah mereka. Ada 50 penjelajah di depan juga. Luo Feng mengerutkan alisnya. Apa? Kita harus mengubah arah. Luo Feng sangat langsung, tim itu sekali lagi mengubah arah mereka. Tim yang terdiri dari 5 orang dari bumi sekali lagi menempel dekat dengan tanah dan terbang, namun dalam sekejap mata, di hamparan rumput yang jauh, siluet hitam bergegas menuju langit. Pada saat yang sama dari arah lain, sekelompok besar siluet hitam lainnya dengan cepat terbang, total 6 kelompok pria terbang, sangat bersatu saat mereka mengepung tim Luo Feng. Sebenarnya ada 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 50 orang. Tim 300 orang. Dewa Petir menatap tajam. Cepat lari. Perintah Luo Feng dengan ganas. Gemuruh. Ao Gu meraih Dewa Petir dan Hong sementara Luo Feng dan Tai Nan He juga melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka. Tidak bagus, mereka lebih cepat dari kita. Pesan mendesak Dewa Petir dikomunikasikan melalui energi mentah. Masalah. Hong juga bingung. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat layar di lengannya. Ada 300 titik di layar yang mengejar kelima orang itu. Sangat jelas bahwa ke-300 orang ini adalah satu tim yang diperintah, mereka berpisah seperti formasi kipas, saat satu tim kecil memasuki area mereka, ke-300 orang itu akan mengelilingi mereka bersama-sama dan menelan mereka seperti memakan pangsit. Luo Feng, mereka lebih cepat darimu. Kelompok terdepan mereka semuanya adalah pembaca roh tingkat bintang 9 yang berdiri di atas senjata pembaca roh terbang. Dan kamu hanya memiliki satu pembaca roh seperti itu dan dia membawa Hong dan Dewa Petir. Menurut perhitunganku, dalam jarak 600 km lagi, mereka akan menyusul. Suara babata bergema di benak Luo Feng, 600 km. Dengan kecepatan terbang mereka, 600 km terlalu pendek.
Mereka semakin dekat. Dewa Petir berkata dengan mendesak. Ikuti aku. Luo Feng berkomunikasi secara mental. Kelima sinar cahaya itu menjadi satu, terbang cepat, menuju ke negeri-negeri yang jauh. Di belakang mereka ada bayangan cahaya yang kabur yang menutupi daratan dan langit, mengejar mereka. 300 sinar cahaya yang mengejar mereka dipimpin secara alami oleh para pembaca roh dengan senjata roh di bawah mereka, dan para petarung itu sedikit lebih lambat, fokus untuk melindungi para elit. Tuan, mereka akan segera mengejar kita. Aogu berkata, aku akan menggendongmu tuanku. Di mata Aogu dan Tai Nanhe, mereka hanya mengenali Luo Feng sebagai tuan mereka. Di saat-saat kritis, mereka tentu ingin melindunginya. Mata Luo Feng menatap tajam ke depan, di depan adalah tempat padang rumput terhubung dengan hutan besar. Di depan, turun, suara Luo Feng memerintahkan dalam hati. Kelima orang itu bergegas turun segera memasuki hutan. 300 sinar cahaya itu juga bergegas turun dengan gila-gilaan, melanjutkan pengejaran mereka. Setelah beberapa menit, mereka berkumpul di udara di atas hutan. Kapten, jangan repot-repot dengan mereka. Seorang pemuda yang dingin dengan bibir ungu, mengenakan baju besi perak dan sepatu tempur hitam, memerintahkan, area hutan ini terlalu besar, akan sulit bagi kita untuk menemukannya di sana. Selain itu, tim yang terdiri dari 5 orang mungkin tidak akan memperoleh terlalu banyak kristal alam semesta. Kembali, kita akan melanjutkan perburuan kita di rerumputan. Ya, 300 sinar cahaya dengan cepat kembali. Di hutan, Luo Feng dan timnya akhirnya menghela napas lega. Untungnya kita berhasil masuk ke hutan. Dewa Petir menghela napas lega panjang. Di hutan kita punya keuntungan. Hong sedikit mengangguk, dengan banyaknya semak belukar dan pepohonan, mudah untuk menghindar dan bersembunyi. Dan saat ini, sistem pengawasan Luo Feng sangat bermanfaat. Untungnya kita lolos dengan cepat, jika kita lebih lambat sedetik saja, semuanya akan berakhir. Luo Feng tersenyum, jika mereka lebih lambat, maka dia harus melepaskan binatang bertanduk emas. Namun jika itu terjadi, berita tentang binatang bertanduk emas di dunia dalam dunia akan menyebar seperti api. Binatang bertanduk emas tingkat bintang 9 pasti masih dianggap baik. Ketika saat itu tiba, bahkan makhluk abadi akan tertarik. Makhluk abadi, selama mereka mengawasi pintu masuk ke dunia petir, itu seperti ikan yang masuk ke dalam, binatang bertanduk emas itu harus digunakan pada malam hari. Begitu digunakan, kita harus membunuh musuh sampai bersih. Kita tidak boleh membiarkan berita itu bocor. Luo Feng berpikir dalam hati. Kakak ketiga, rerumputan itu sulit untuk bersembunyi. Terbang sedikit lebih cepat saja, gelombang udara akan menggoyang rumput dan membuat para penjelajah dari sebelumnya waspada. Dewa Petir berkata, rumput dan padang datar lebih berbahaya. Hong mengangguk juga, kita akan maju dari sisi hutan. Jalan memutar ini tidak akan terlalu jauh. Luo Feng mengangguk. Namun, semakin dekat mereka ke pusat, jumlah dan kepadatan tim penjelajah lainnya jelas bertambah. Pada awal hari ke-7, tim Luo Feng langsung menghadapi 3 tim, yang 2 timnya terdiri dari lebih dari 100 orang. Melawan tim sebesar itu, Luo Feng tidak berani menggunakan kekuatan melawan mereka. Lagi pula jika pertempuran besar terjadi, mereka mungkin akan mengalami kerugian di pihak mereka. Pada hari ke-7, tim Luo Feng telah maju sekitar 8 jam di hutan, bola cahaya di langit tampak sedikit meredup. Sekitar 120 km jauhnya dari tim Luo Feng. Di puncak pohon yang besar dan kokoh, ada 3 siluet manusia bersembunyi di antara dedaunan pohon. Ketiganya bahkan memiliki teropong, mengamati dari atas dan melihat jauh ke depan. Kapten, salah satu dari mereka menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Di bawah pohon yang kokoh ini, ada 12 manusia yang sedang beristirahat. Salah satunya berkulit hijau dengan wajah penuh bekas luka dan mengenakan pakaian hitam gelap, baju besi paduan berwarna. Dengan 2 kapak di punggungnya, dia mengerutkan alisnya dan mendongak. Ada mangsa, totalnya 5 orang. Kata pengintai di atas. Sang kapten segera terbang dan melayang di antara dedaunan, meraih teropong dari salah satunya. Perangkat seperti teropong adalah hal yang sangat normal bagi para penjelajah, dengan banyak tempat di alam semesta dengan gaya gravitasi tinggi, atau medan magnet, atau di bawah pengaruh pembaca roh. Pada saat itu, melihat dengan mata telanjang adalah metode terbaik, dan dengan teropong, tentu saja itu jauh lebih meningkatkannya. 5 orang. Sang kapten melihat melalui teropong,
dengan penglihatannya yang sudah menakjubkan dan arahan dari anggotanya di samping, ia dengan sangat cepat melihat 5 siluet muncul melalui hutan lebat sesekali. Bangunlah kalian semua, bersiap untuk bergerak. Energi mentah sang kapten bergema. Kelompok di bawah semuanya dengan cepat berdiri. Kapten, berapa kekuatan mangsanya? Jangan khawatir, totalnya ada 5 dari mereka tidak mungkin sekuat itu. Kata kapten, kata-kata ini langsung membuat para anggota tersenyum, mereka menyukai perburuan yang tidak mengandung banyak risiko. Dan hadiahnya selalu yang tertinggi, orang harus tahu bahwa kelompok pertama yang memasuki dunia dalam dunia, selama mereka berhasil bertahan hidup dari kekacauan dan pertempuran awal, pasti akan memiliki beberapa harta karun. Beberapa ratus meter kubik kristal alam semesta, itu sangat normal. Di luar, beberapa ratus meter kubik kristal alam semesta, orang bisa membeli beberapa budak tingkat bintang 9 atau bahkan sebuah kapal. Setelah mempertaruhkan semuanya selama ini, generasi kita selanjutnya akan baik-baik saja selama puluhan juta tahun. Banyak anggota yang tidak memiliki harapan untuk mencapai level semesta hanya berharap kekayaan untuk dinikmati dan dipelihara oleh generasi selanjutnya. Cepat, hati-hati, jangan biarkan kelima domba gemuk ini menemukan kita. Saat mereka menemukan kita, mereka akan lari, akan sangat sulit untuk menemukan mereka di hutan ini lagi. Semua hati-hati, cepat, 20 km lagi, 10 km, 5 km. Semua orang bersiap, bergerak. Ke-15 pemburu ini tiba-tiba muncul dari balik pohon besar, atau bahkan bergegas keluar dengan ganas dari balik pepohonan, masing-masing dengan kecepatan gila, menjadi sorotan cahaya dan membunuh ke arah tim Luo Feng. Siu, cahaya biru menyala, kecepatannya mencapai titik kritis, membentuk satu kilatan melalui 13 siluet, dengan bersih memotong kepala 13 penjelajah level bintang 9, darah segar dan otak beterbangan di sekitar. Cahaya biru itu kemudian berbelok dan menuju ke arah dua elit itu, yang mana mata kapten berkulit hijau itu dipenuhi dengan rasa takut, jelas dia tidak menyangka. Kelima domba gemuk yang lemah dan ringkih itu tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. Tuan, mereka semua telah terbunuh. Aogu berkata dengan hormat. Baiklah, Luo Feng mengangguk, melihat ke-15 mayat yang tersebar di sekitar mereka. Karena jarak 20 km, mereka telah menemukan ke-15 orang ini. Setelah mengamati ke-15 orang itu, 13 diantaranya adalah penjelajah tingkat bintang 9, Luo Feng tentu saja tidak akan melarikan diri, malah menelan mangsanya. Meskipun, sejak bergegas dari wilayah luar ke pusat, selama 7 hari, mereka telah menghadapi banyak perampokan dan serangan, banyak diantaranya yang harus mereka hindari. Namun masih ada 6 kali di mana musuh ditelan oleh Luo Feng. Dengan Aogu dan pecahan esensi tembaga bibrida, selama itu berada dalam 20 penjelajah tingkat bintang 9, itu adalah pembantaian. Periksa sekitar, lihat berapa banyak kristal alam semesta yang mereka miliki. Luo Feng mulai mencari, wah, lumayan. Tim yang beranggotakan 15 orang ini sebenarnya memiliki sekitar 8.000 meter kubik kristal alam semesta. Luo Feng tertawa sambil menyerahkan 2 cincin penyimpanan baru itu kepada Hong. Kakak, simpan saja ini. Hong mengulurkan tangannya dan menangkapnya, semakin banyak tim kecil seperti ini yang kita temui, semakin baik. Benar, Luo Feng tersenyum sambil mengangguk, dengan kristal alam semesta yang cukup, kita akan dapat membeli budak tingkat alam semesta. Dengan begitu, fondasi bumi kita akan sedikit lebih kokoh. Saat ini, bumi, sebagai planet asli, terlalu lemah. Gelombang kekuatan yang sedikit lebih besar akan menyebabkannya terbalik. Oleh karena itu, mereka bertiga harus berjuang keras. Termasuk 8.000 meter kubik ini, kita memiliki total. Dewa Petir mengangkat jarinya, bergumam, dalam 8 hari terakhir, kita menggali total 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Selama kita bergegas ke sini, butuh waktu sekitar 7 hari, kita menggali hampir 26.000 meter kubik di sepanjang jalan. Sebelumnya, kita memiliki 6 serangan terhadap kita dan kita membunuh mereka, kita memperoleh sekitar 52.000 meter kubik. Ditambah 8.000 meter kubik hari ini, totalnya, lebih dari 180.000 meter kubik. Angka-angka ini, hanya dengan berpikir, seseorang seharusnya sudah tahu jawabannya. Mengapa kamu perlu menghitung dengan jari-jarimu? Luo Feng mengejek dengan nada bercanda, kakak kedua, lihatlah dirimu.
apakah kamu bahkan mirip dengan kepala Thunder Dojo? Dari apa yang kulihat, kamu hanyalah seorang pedagang kecil yang berjualan tahu, menghitung penghasilannya untuk hari itu. Aku hanya merasa puas, apa yang salah dengan itu? Dewa petir berkedip keras, mengusap kepalanya yang botak, apakah kamu tidak pernah melihat uang sebanyak itu? Lebih dari 180.000 meter kubik kristal alam semesta. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Bahkan bagi keluarga Nuolan San, ini masih merupakan angka surgawi. Harga biaya planet kehidupan normal yang berkisar hingga $1 triliun naga hitam tidaklah buruk. $1 triliun naga hitam sekitar $700 juta ganwu. 1000 planet kehidupan berharga $700 miliar ganwu. Dan dengan 18.000 meter kubik kristal alam semesta, perbedaan antara itu dan $700 miliar ganwu tidak terlalu banyak. Dunia di dalam dunia, itu benar-benar harta karun. Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Membangun dunia di dalam dunia 10 kali lebih sulit daripada membangun dunia normal. Luo Feng tertawa, itu harus lebih stabil, tentu saja membutuhkan lebih banyak kristal alam semesta. Untuk membangun dunia di dalam dunia, bahkan bagi seorang penguasa sektor puncak, itu masih merupakan harga yang mahal. Bagi para penguasa sektor, dengan santai bergabung dengan kekaisaran manapun dan memperoleh galaksi sebagai wilayah, satu galaksi biasanya memiliki puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan memiliki jutaan planet kehidupan. Kekayaan di dalam dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh galaksi. Apa yang telah kita peroleh sekarang hanyalah setetes air di lautan, mirip dengan beberapa planet saja. Luo Feng mengatakannya dengan santai, namun dia sangat bahagia di dalam hatinya. Kekayaan keluarga Nuolan San hanya sekitar 1000 planet kehidupan. Oleh karena itu, menemukan dunia baru, para prajurit tingkat semesta akan bertarung dan membunuh satu sama lain, menyebabkan hilangnya beberapa prajurit yang kuat. Dan itu karena kekayaan yang memotivasi mereka. Jika bukan karena Rania yang menghalangi masuknya begitu banyak prajurit yang kuat, apakah para bajingan tingkat bintang ini bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun dan kekayaan? Hanya 180.000 meter kubik kristal semesta. Di alam semesta sudut kecil galaksi Bima Sakti, itu dianggap orang yang sangat kaya. Namun, kekayaan kita saat ini hanya sekitar sepertiga dari keluarga Nuolan San. Luo Feng tersenyum, dibandingkan dengan seorang penguasa domain, kita sangat kurang. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja keras. Haha, benar, masih belum cukup. Dewa petir tertawa. Peluang dunia di dalam dunia adalah sesuatu yang jarang ditemui bahkan dalam 10.000 tahun. Jika kita tidak bekerja keras untuk mengumpulkan apa yang kita bisa sekarang, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri? Hong menimpali dan tertawa. Ayo pergi. Luo Feng melambaikan pisau tempur yang dipegangnya di tangannya, menunjuk ke arah wilayah tengah. Sinar matahari bersinar, pantulan pisau tempur itu menyilaukan. Kakak ketiga, postur tubuhmu tampak agak mencolok. Tidak bisakah aku bahagia sebentar? Haha, tim Luo Feng merasa senang dan bahagia, tertawa cukup lama, setelah itu melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah tengah. Ketika malam tiba, Luo Feng dan timnya akhirnya mencapai wilayah tengah. Saat ini, kekayaan mereka telah meningkat menjadi lebih dari 190.000 meter kubik kristal alam semesta. Alasan untuk pendapatan tersebut, pertama, karena perangkat pengawasan Babata, kedua adalah karena kombinasi augu dan esensi tembaga bibrida pecahan yang memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Di wilayah pusat dunia di dalam dunia, itu adalah tanah datar yang indah, permukaannya dipenuhi dengan bunga-bunga pendek dan rumput yang aneh. Bunga-bunga dan rumput ini tingginya sekitar 10 cm, sangat teratur, seolah-olah seseorang merawat dan memangkasnya. Tanah itu datar dengan sedikit bidang yang tidak rata. Ya Tuhan, berapa banyak yang telah meninggal di sini. Luo Feng dan timnya sangat terkejut di malam hari di tanah datar itu. Larut malam, langit sesekali memancarkan sedikit cahaya putih, menyebabkan Luo Feng dapat melihat dengan jelas dalam area sekitar 100 meter dengan sekali pandang. Tepat di dalam area itu ada lebih dari 30 mayat, laki-laki dan perempuan, penampilan mereka mirip dengan manusia binatang, sementara yang lain seperti bumi, semuanya mati, tubuh mereka bahkan terkoyak. Krek, sepatu bot logam Luo Feng, kekokohan sepatu bot logam murni itu menginjak beberapa tulang, menyebabkan suara. Ini, Luo Feng mengernyitkan alisnya sedikit. Kakak ketiga,
Apa yang kau katakan tadi memang benar. Wilayah tengah memang tempat terjadinya pembunuhan massal. Dewa Petir berkata dengan serius, kita belum memasuki wilayah ini selama itu dan kita sudah melihat ratusan mayat. Seluruh wilayah pusat begitu besar, berapa banyak yang telah meninggal. Wilayah pusat memiliki 99% kristal alam semesta dunia dalam dunia, maka pembunuhan di sini secara alami adalah yang paling gila. Luo Feng mendesah, jika kita di sini, kita juga akan membunuh. Seru Hong, 99% kristal alam semesta ada di sini di wilayah pusat. Wilayah pusat adalah landasan seluruh dunia dalam dunia, maka kristal alam semesta akan berada di sini untuk melindunginya. Landasan itu tidak dimaksudkan untuk digali, saat digali, seluruh dunia akan runtuh. Konstruksi dunia didasarkan pada kristal alam semesta di inti yang memasok energi terus-menerus, secara alami mereka menyerap energi dari alam semesta, inilah sebabnya ada sejumlah besar kristal di sekitar pusat. Adapun wilayah yang jauh, tempat-tempat di mana Luo Feng dan timnya menggali. Itu adalah kristal yang tersebar, jauh lebih sedikit. Burung dan hewan mati untuk makanan, manusia mati untuk kekayaan. Itulah alam. Luo Feng mendesah, ayo pergi. Kelima orang itu ekstra hati-hati, menuju semakin dekat ke bagian paling tengah dari wilayah tengah. Tempat-tempat yang mereka lewati, mereka kadang-kadang melihat lubang dalam di tanah, jelas kristal alam semesta yang digali dari sebelumnya. Di sekitar lubang dalam ini biasanya ada beberapa tubuh tingkat bintang yang mati, darah mereka semua mengering. 1 jam kemudian, turun, maju, tim Luo Feng semua tergeletak di tanah, datang ke puncak bukit yang sedikit menonjol, melihat ke kejauhan. Dari jauh mereka bisa melihat sedikit cahaya, pada saat yang sama melihat banyak siluet manusia. Itu, Luo Feng membalik tangannya, mengambil teropong, ini adalah sesuatu yang belum mereka beli sebelum masuk. Namun setelah membunuh tim dari sebelumnya, mereka menemukan kegunaan khususnya dan secara alami mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Itu banyak orang. Melihat melalui teropong, Luo Feng dengan jelas melihat banyak siluet hingga 100 km jauhnya. Sial, di sampingnya, Dewa Petir juga memegang sepasang teropong, bergumam, itu sekitar 1000 dari mereka. Itu jumlah yang cukup banyak. Hong mengangguk. Ada suara. Tai Nanhe berkata, benar, ada suara. Aogu berkata juga, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menatap Tai Nanhe dan Aogu, keduanya adalah pengawal tingkat bintang 9, kemampuan pendengaran dan penglihatan mereka jauh melebihi Luo Feng dan saudara-saudaranya. Apa yang kau katakan? Luo Feng bertanya, Tuan, jika kau maju 1 hingga 200 km, kalian pasti bisa mendengarnya dengan jelas. Aogu menjelaskan, baiklah, Luo Feng mengangguk. Bagaimanapun juga, mereka berada sekitar 600 km dari pasukan besar itu, 100 hingga 200 km di depan seharusnya masih dalam jarak aman. Maju, Luo Feng dan timnya dengan hati-hati namun cepat melangkah maju, saat mereka semakin dekat, mereka mulai mendengar suara teriakan. Perhatian semua penjelajah, dunia normal saja sudah bisa membuat level semesta dan bahkan penguasa domain menjadi gila. Dunia di dalam dunia ini 10 kali lebih besar dari dunia normal, 10 kali lebih berharga. Oleh karena itu sekarang di bintang Changlan, di pintu masuk dunia petir, sudah ada sejumlah besar level alam semesta, penguasa domain, dan bahkan penguasa sektor yang hebat. 2 tanah suci, 4 organisasi besar, dan 16 keluarga di wilayah bintang Gunung Naga Hitam kita semuanya telah membawa yang terkuat. Harta karun di dunia ini di dalam dunia ditakdirkan untuk diperoleh wilayah bintang Gunung Naga Hitam kita. Oleh karena itu, semua kekuatan besar telah sepakat, jika seseorang bukan dari 2 tanah suci, 4 organisasi besar, atau 16 keluarga kita, saat mereka meninggalkan dunia petir, mereka akan segera ditangkap. Suara dari jauh itu sangat keras dan disiarkan hingga sejauh 100 km, Luo Feng dan kelompoknya mendengarnya dengan jelas. Jelas itu disengaja. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bertukar pandang, mereka telah menyadari hal ini dari kata-kata Ming Yu sebelumnya. Setelah itu, Luo Feng dan kelompoknya terus mendengarkan, tidak peduli berapa banyak kristal alam semesta, atau bahkan jika kalian memperoleh beberapa harta karun khusus, itu tidak berguna. Selama kalian bukan dari 2 tanah suci kami, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, saat kalian ditangkap, kalian akan mati. Dan sekarang, kalian semua punya kesempatan. Selama kalian bergabung dengan Kastil Naga Utara kami,
untuk sementara menjadi salah satu anggota eksternal kami. Kastil Naga Utara kami, dengan nama dan reputasi kami sebagai jaminan, akan memastikan bahwa ketika kalian meninggalkan dunia petir dan kembali ke bintang Changlan, kalian akan menerima perlindungan kami. Kalian tidak akan ditangkap. Mengenai kristal alam semesta yang kalian peroleh sebelumnya, tidak seorang pun akan mengambilnya dari kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah bergabung dengan kami dan membantu kami. Kastil Naga Utara mendapatkan harta karun. Selama kalian bergabung dengan Gedung 100 Harimau kami, untuk sementara, kau pasti akan aman. Kristal alam semesta yang kau peroleh tidak akan disentuh, kami hanya perlu kau mengikuti perintah kami dan bergabung dengan kami, membantu Gedung 100 Harimau kami memperoleh harta karun. Suara-suara kuat dan tebal dari bahasa alam semesta menyebar ke seluruh dataran. Luo Feng dan timnya saling bertukar pandang, benar sekali. Gedung 100 Harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam, Tanah Suci Negara Neptunus S. Saat ini mereka semua adalah penjelajah yang sangat menarik, dengan nama organisasi mereka sebagai jaminan, untuk tidak menyentuh kristal alam semesta yang mereka peroleh sebelumnya. Benar, kristal alam semesta. Bahkan semua kristal alam semesta di dunia dalam dunia tidak akan membuat 4 organisasi besar atau 2 tanah suci tidak peduli. Luo Feng mengangguk sedikit, yang mereka pedulikan adalah harta karun penting di dunia Tuan Sektor Kabu. Itu adalah harta karun yang sebenarnya. Saat ini mereka sedang menjaring penjelajah. Hong tertawa, sepertinya benar, 4 organisasi besar, 2 penjelajah tanah suci yang datang ke sini semuanya untuk ujian pelatihan tentara bayaran, mereka semua adalah elit. Karena mereka adalah elit, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Saya khawatir organisasi-organisasi itu hanya memiliki sekitar 100 hingga beberapa ribu orang. Orang-orang yang benar-benar berkuasa adalah mereka yang memiliki puluhan ribu penjelajah. Datang dari berbagai negara, galaksi, dan ras. Sejumlah besar penjelajah tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun. Mereka lemah, namun, mereka punya jumlah. Jika dijumlahkan, jumlah mereka jauh melebihi jumlah 4 organisasi besar dan 2 tanah suci. Apa yang harus kita lakukan? Hong mengerutkan alisnya, mengapa tidak ada orang gunung 3 kapak? Dewa petir tiba-tiba berkata. Luo Feng tercengang, benar, 5 suara teriakan itu masing-masing berasal dari Gedung 100 Harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dan Negara Neptunus S, tidak ada satu pun dari Gunung 3 kapak. Mari kita tanya Heruo, kata Hong. Benar, Dewa Petir mengangguk. Nan He, Ao Gu, kalian berdua bantu jaga, kata Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir menutup mata mereka dan kesadaran mereka memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, distrik tempat tinggal Teluk Bintang 9. Kegilaan, kegilaan, kegilaan. Luo Hua menjambak rambutnya sendiri dengan liar, bingung, dia bersama Luo Hongguo dan Gong Xinlan semuanya duduk bersama mengelilingi sebuah meja, di taman mereka sendiri sambil menyeruput teh. Xiao Hua, apa yang sedang kamu pikirkan, mengapa begitu gelisah? Luo Hongguo mengangkat secangkir teh dan tersenyum. Kenapa salah? Tidak. Seharusnya naik drastis. Masalahnya ada pada kapasitas, pergerakan aset di saham lain. Melihat adanya momentum dalam pergerakan, seharusnya turun drastis atau naik drastis, bukan stagnan seperti ini. Luo Hua tampak kesakitan. Lapangan bintang Donghua bahkan sedang terburu-buru untuk menjual. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatannya sama sekali tidak bisa mengikuti, sama sekali tidak bisa. Apa yang kamu katakan? Hua kecil. Gong Xinlan tersenyum. Tingkat pemanfaatan modal tidak tepat. Luo Hua mendongak dan melirik Gong Xinlan. Bu, jangan menyela pembicaraanku. Aku sedang berpikir. Cek-cek, di bumi, bukankah kamu sering bermain-main dengan pasar saham? Apa yang salah sekarang? Bukankah kamu sangat percaya diri tadi malam saat makan malam? Gong Xinlan berkata dengan nada bercanda. Itu berbeda. Luo Hua menggelengkan kepalanya. Setiap investasi yang kulakukan, pertama-tama aku harus membangun sistem kerjaku sendiri. Dan di bumi, cara kerja saham sangat berbeda dengan cara kerja di alam semesta. Dunia ini seperti dunia kelas 2 dibandingkan dengan dunia kelas 3. Di alam semesta virtual, aku dapat berinvestasi di banyak tempat, seperti ladang bintang Black Dragon Mountain,
bersama dengan ladang bintang Donghua, Del, bahkan di kekaisaran lain. Kita tidak pernah tahu, beberapa pejuang sejati dapat bertempur dan menghancurkan seluruh organisasi. Karena itu, investasinya sangat rumit, berubah sangat cepat. Petik 2. Sama seperti pasar saham di bumi, butuh satu dekade untuk satu pasar besar. Namun, berbeda di alam semesta, tingkat kekaisaran yang berbeda memiliki ekonomi dan kekuatan yang berbeda. Beberapa adalah negara religius sementara yang lain dikendalikan oleh kekaisaran. Kalau pasar finansial di bumi ini ibarat sungai yang datar, maka pasar finansial di alam semesta ibarat lautan luas yang diterjang topan berkekuatan 12 skala Richter. Penuh dengan bahaya dan peluang. Yang kuat dan ahli, dalam 10 hari hingga setengah bulan dapat meningkatkan modal mereka hingga 1000 kali lipat. Pada saat yang sama, mereka yang ahli bisa kehilangan segalanya jika mereka bertemu dengan penghalang. Luo Hua menggelengkan kepalanya, saat ini aku hanya seekor udang kecil, yang berguling di belakang serangan frontal orang-orang. Kamu masih dianggap sebagai investor kecil. Luo Hongguo menatap, beberapa bulan ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menghasilkan 10 kali lipat dari modal awalmu? Mengambil beberapa bulan untuk menghasilkan 10 kali lipat dianggap normal. Luo Hua menggelengkan kepalanya, perubahan di pasar keuangan alam semesta sangat cepat, lebih cepat dari bumi hingga ratusan hingga ribuan kali lipat. Bahayanya juga ratusan hingga ribuan kali lipat. Aku ingin menjamin keamanan modalku, jadi aku hanya menghasilkan 10 kali lipat dari jumlah itu. Namun dari kemarin hingga hari ini, aku kehilangan 30%, kehilangan hampir 2 miliar dolar Ganwu. Apa? Luo Hongguo dan Gong Xinlan menatap. 2 miliar dolar Ganwu. Luo Feng telah memberikan Luo Hua 500 juta dolar Ganwu sebelumnya. Luo Hua hampir mencapai puncaknya pada 10 miliar dolar Ganwu setelahnya. Tenang saja, aku sudah dianggap sangat stabil. Luo Hua menggelengkan kepalanya, setelah itu dia tersenyum pada orang tuanya. Namun ayah dan ibu, sejujurnya, aku merasa bahwa pasar keuangan di alam semesta lebih berarti, melonjak dengan momentum, memberi seseorang perasaan didorong oleh ombak besar, menggetarkan. Menggetarkan itu bagus, tetapi kamu kehilangan 2 miliar dolar Ganwu. Kakakmu hanya menghabiskan 2,1 miliar dolar Ganwu untuk membeli bumi. Luo Hongguo jelas tidak senang. Dia tidak senang dengan hilangnya angka yang begitu besar. 2 miliar dolar Ganwu. Bukanlah apa-apa. Luo Hua menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ayah, ibu, kalian harus membuka mata dan melihat lebih jauh. Pasar keuangan alam semesta, beberapa oligarki absolut, bahkan kerajaan yang mengendalikan hingga kekaisaran tingkat menengah, itu adalah jumlah kekayaan surgawi yang sebenarnya. Beberapa pejuang absolut alam semesta semuanya bercampur di dalamnya. Perairan ini memang sangat dalam. Aku hanyalah seekor udang kecil. Di pasar keuangan yang melampaui kekaisaran semesta ini, investasi terendah adalah 100 juta dolar Ganwu. Jika bukan karena kakak laki-laki yang memberiku sejumlah uang pada awalnya, aku mungkin hanya bisa bermain-main di kekaisaran kita sendiri, tidak dapat berpartisipasi di banyak pasar investasi lainnya. Tiba-tiba, di taman gedung 3 tingkat, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir muncul. Ketiga keluarga mereka semua membangun di sebidang tanah yang sama. Berapa investasi minimum terendah adalah 100 juta dolar Ganwu. Luo Feng berjalan mendekat. Kakak laki-laki. Luo Hua berdiri, hanya menemui sedikit masalah, kehilangan sejumlah uang. Berapa banyak yang kau rugikan? Luo Feng duduk dengan santai, mengangkat secangkir teh dan minum. Saat ini di dalam dunia, kekuatan besar sedang sibuk membujur yang lain untuk bergabung dengan mereka. Luo Feng tidak terlalu khawatir. Sekitar 2 miliar dolar Ganwu. Kata Luo Hua. Seteguk teh dimuntahkan tepat ke tubuh Luo Hua. Kakak, Luo Hua menatap Luo Feng tanpa daya. Berapa banyak yang kau katakan? 2 miliar dolar Ganwu. Luo Feng menatap, sial, logam yang dibelinya untuk dirinya sendiri. Ia harus terlebih dahulu mempertimbangkan harganya, Del. Jumlah uang pertama yang ia dapatkan dari gurunya hanya 10 miliar dolar Ganwu, dan akhirnya membeli bumi, kapal alam semesta, budak, sistem pertahanan planet, Del, memberikan sejumlah uang kepada saudaranya, Hong dan Dewa Petir, jumlah uang yang tersisa bahkan tidak mencapai 5 miliar dolar Ganwu. Tentu saja, saat ini ia telah memperoleh banyak uang di dalam dunia. Kakak, jangan membuat keributan besar untuk hal yang tidak penting, oke? Luo Hua berkata, aku masih punya lebih dari 3 miliar sekarang.
Lebih dari 3 miliar dolar Ganwu. Kau yakin itu dolar Ganwu? Luo Feng menatap. Benar, dolar Ganwu. Luo Hua mengangguk. Sialan, Luo Feng menatap, dan saat ini Hong dan Dewa Petir juga berjalan mendekat. Hong tertawa. Luo Feng, mengapa kau belum menghubungi Heruo? Apa yang kau bicarakan? Adik laki-lakiku bermain di pasar keuangan alam semesta atau semacamnya dan kehilangan 2 miliar dolar Ganwu. Luo Feng berkata. Hong dan Dewa Petir sama-sama tercengang. Juga, dia masih punya lebih dari 3 miliar dolar tersisa. Aku ingin memperjelas, aku hanya memberinya 500 juta dolar Ganwu. Hong dan Dewa Petir menatap Luo Hua. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Luo Hua tampak tercengang, itu wajar, semua investasi bergantung pada modal. Modal 100 juta dolar Ganwu, 5 kali lipat menjadi 500 juta dolar Ganwu. Dan dengan modal 10 miliar dolar Ganwu, 5 kali lipat, menjadi 50 miliar dolar Ganwu. Luo Hua berkata, semakin besar modalnya, tentu saja jumlah yang dihasilkan akan lebih banyak. Demikian pula, kerugiannya juga akan lebih besar. Yang perlu kulakukan adalah menekan kemungkinan kerugianku sebanyak mungkin, mengurangi kemungkinan dan meningkatkan kemungkinanku untuk mendapatkan hadiah. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Akunmu telah menerima sejumlah 4 miliar dolar Ganwu. Sebuah pesan muncul di layar di hadapan Luo Hua, dia tertegun. Jangan lihat, ini untukmu. Luo Feng menatap Luo Hua. Kakak, mengapa kau memberiku begitu banyak? Luo Hua berkata, aku tidak punya cara untuk menjamin tidak ada kerugian, perubahan di pasar keuangan. Di alam semesta sangat cepat, aku hanya bisa menjamin bahwa jumlah kerugian maksimum adalah 30%. Luo Hua adalah saudara kandung Luo Feng, lahir dengan kejeniusan alami. Bersama dengan belajar di bawah investor dan elit terbesar di bumi, dia jelas merupakan salah satu investor terbesar dan paling berpengaruh di bumi. Mungkin pasar keuangan bumi dibandingkan dengan alam semesta dianggap kecil dan belum matang. Namun, berpikirlah dengan bijak. Ada banyak pemikiran dalam investasi bumi, banyak teori lama, itu memang unik. Setidaknya Luo Hua, yang baru saja memasuki pasar keuangan alam semesta belum lama ini, telah beradaptasi dengan cepat dan bahkan menghasilkan keuntungan. Jatuh sedikit sesekali hanya dapat menambah pengalamannya dan meningkatkan strategi investasinya. Menurut kata-kata Luo Hua melalui pengalaman kegagalannya berulang kali, meningkatkan pengalamannya secara konstan, hanya dengan cara itu dia dapat meningkatkan rasio kerugian dan imbalannya dan mengendalikannya dengan lebih baik. Dengan itu, dia akan lebih siap dan dia tidak akan pernah membiarkan kegagalan menjatuhkannya. Hanya rugi 30%, silakan berinvestasi. Luo Feng tersenyum. Pasar keuangan ini benar-benar mengalami perubahan besar, sungguh mengerikan. Namun, adikku memang berbakat dalam hal ini. Luo Feng berpikir dalam hati, di masa depan, apapun yang kuhasilkan, akan kuberikan 30% kepadanya dan biarkan dia berinvestasi. Aku yakin itu akan memungkinkannya untuk maju dan berkembang lebih jauh. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan adiknya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menghubungi Heruo. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, melihat kalian bertiga membuatku bahagia. Heruo di layar sangat gembira, terlalu banyak kematian di dunia ini dalam satu dunia, ini terlalu biadab. Bisa melihatmu juga, kami sangat bahagia. Hong tertawa. Heruo, sekarang semua organisasi besar sedang menarik penjelajah. Tanya Luo Feng. Benar, Heruo mengangguk, kami, Kastil Naga Utara, beserta Gedung 100 Harimau, Persekutuan Awan Hitam, dan 2 Tanah Suci, semuanya menarik para penjelajah. Untuk dapat mengumpulkan harta karun, hal pertama yang kalian butuhkan adalah jumlah. Gunung Tiga Kapak tidak menarik siapapun. Tanya Dewa Petir. Oh, Gunung Tiga Kapak berbeda dari 3 organisasi lainnya. Gunung Tiga Kapak dikenal sebagai pemimpin dari 4 organisasi. Mereka tidak mendidik kaum muda. Untuk benar-benar dapat bergabung dengan Gunung Tiga Kapak, kualifikasi terendah adalah berada di level semesta. Karena mereka tidak mendidik orang baru, maka di dunia ini di dalam dunia, Anda hanya sesekali melihat seorang murid dari Gunung Tiga Kapak, dengan orang-orang kecil, maka mereka tidak memiliki kekuatan. Heruo menjelaskan, Luo Feng, Dewa Petir dan Hong menyadari. Tidak ada pembinaan kaum muda,
maka jumlah orang yang mengikuti ujian pelatihan secara alami sedikit. Tidak heran Ming Yu mencari mereka. Maka dari itu, sebagian besar dari kelima pihak kita yang bersaing. Heruo tersenyum, Luo Feng, saat ini kita sebagian besar telah memastikan lokasi harta karun itu. Namun kelima pihak semuanya memperebutkannya, maka mereka semua bekerja keras untuk menarik orang baru. Luo Feng, kalian semua harus bergabung dengan Kastil Naga Utara kita, hanya untuk sementara. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir terkejut. Kalian semua yakin di mana harta karun itu disembunyikan? Luo Feng dan Dewa Petir berkata hampir bersamaan. Benar, Heruo mengangguk, kami memiliki 90% keyakinan di mana harta karun itu disembunyikan. Sekarang harta karun itu sedang diawasi oleh kelima pihak. Jika kalian tidak bergabung dengan salah satu dari kelima pihak kami, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Hah, Luo Feng dan dua orang lainnya mengangguk. Sedikit, mereka saling bertukar pandang dan mengambil keputusan dunia di dalam dunia, malam yang gelap. Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 5 orang untuk sementara bergabung dengan faksi Kastil Naga Utara. Seluruh wilayah pusat telah terbagi menjadi 5 faksi besar. Fraksi Kastil Naga Utara, Senior, ini yang kusebutkan, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Luo Feng dan timnya sedang berbicara dengan orang-orang di Kastil Naga Utara. Heruo memperkenalkan tim, ini seniorku Kazan Lun. Jadi kalian semua yang menyelamatkan 2 juniorku, terima kasih. Oh, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, aku akan membiarkan Heruo menghibur kalian semua. Kazan Lun tersenyum saat dia pergi, seluruh tubuhnya kurus, tingginya sekitar 1,5 meter, matanya sedikit bersinar hijau, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Mereka menyaksikan saat Kazan Lun pergi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang, jelas orang ini tidak terlalu peduli dengan mereka, hanya karena menghormati Heruo dia datang untuk menyapa. Seniorku seperti itu, tolong jangan pedulikan dia. Heruo menjelaskan, tidak masalah. Luo Feng tersenyum. Fraksi Kastil Naga Utara kita berjumlah sekitar 2.100 orang, setiap 100 orang membentuk formasi persegi. Alasan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan. Heruo menunjuk ke sekeliling mereka dikelilingi oleh para penjelajah, setiap 100 orang dari mereka berkumpul bersama, dengan begitu, jika ada kelompok yang mengalami insiden, itu tidak akan memengaruhi yang lain. Kemana kalian ingin pergi? Ada 6 formasi persegi yang cukup kurang. Heruo tersenyum, sedekat mungkin dengan formasi utama organisasi Kastil Naga Utara. Kata Luo Feng, baiklah, tidak masalah. Tim Luo Feng ditempatkan di formasi ke-18 fraksi Kastil Naga Utara. Fajar menyingsing, pada hari kedua. Setelah setengah malam berbicara dengan anggota formasi lainnya, tim Luo Feng mengetahui banyak hal dan berita baru. Jadi, harta karun itu ada di sana. Luo Feng melihat posisi tengah dari 5 faksi besar, sebuah kastil biru tua dibangun di sana di tanah datar. Tebakan dari 5 faksi besar memang rasional. Dewa Petir mengangguk, di seluruh dunia di dalam dunia ini, dengan rawa-rawa, gurun, danau, tanah datar, pegunungan, tanah rumput, del, semuanya adalah lingkungan alami. Hanya ada satu konstruksi ini, dan itu terletak di posisi paling tengah dunia di dalam dunia. Di atasnya ada bola cahaya. Posisi semacam ini untuk kastil ini, kemungkinan besar adalah posisi harta karun. Harta karun itu pasti ada di dalam kastil ini, namun dengan 5 faksi di sekitar, tidak ada yang berani bergerak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong tertawa, itu sangat normal, pada awalnya, tidak terlalu banyak orang dari 5 faksi di sini, mereka khawatir saat pertempuran dimulai, itu akan memungkinkan sejumlah besar penjelajah lain untuk mendapatkan hadiah melalui kekacauan, oleh karena itu mereka mulai merekrut orang, ketika satu pihak melakukannya, yang lain secara alami bergabung. Sementara itu, mereka mencari kesempatan untuk memulai penggalian dan perampokan mereka. Siapa yang tahu sampai kapan kita akan menunggu sebelum ada yang bergerak? Dewa Petir bergumam, mereka tidak terburu-buru. Kelompok pertama orang-orang dari luar pasukan 2 juta itu baru saja mulai memasuki dunia dalam dunia. Luo Feng tersenyum, dari wilayah luar dunia dalam dunia ke wilayah tengah, masih akan memakan waktu sekitar 7 hari lagi. Karena itu, pertempuran itu kemungkinan besar akan meledak dalam waktu 7 hari. Prediksi Luo Feng tidak salah.
pada hari ketiga bergabung dengan faksi Kastil Naga Utara, sebuah insiden besar terjadi. Dunia dalam dunia, bola cahaya putih melayang di udara, memancarkan cahaya di bawah. Siu, 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 langit dipenuhi dengan gambar-gambar kabur dari siluet hitam yang tiba-tiba terbang menuju kelima faksi dari jauh. Begitu banyak orang, bagaimana begitu banyak orang muncul dalam waktu sesingkat itu? Ada sedikit kesusahan di dalam kelima faksi itu. Kelompok Luo Feng semuanya melihat ke langit, hanya dengan sekilas pandang dan orang bisa menebak jumlahnya, sekitar 600 dari mereka. Dari kelihatannya juga, mereka semua berasal dari satu kekuatan, 600 orang lebih. Kelima faksi, ini benar-benar mempengaruhi keseimbangan. 5 faksi, lebih dari 10.000 penjelajah, semuanya terlibat dalam diskusi ringan. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Sakisen menyapa Pangeran ke-9 yang mulia. Sebuah suara menggelegar bergema di udara. Salam untuk Pangeran ke-9 yang mulia. Rapi dalam satu baris, hampir seperti gemuruh di udara, sekelompok besar orang Tanah Suci Gunung Naga Hitam semuanya membungkuk serempak. Di antara sekitar 600 orang di udara ada seorang pemuda dengan kulit putih pucat. Pemuda itu berdiri di udara, matanya seperti kilat, mengamati sekelilingnya, suaranya menggelegar di semua tempat di bawahnya. Aku, Pangeran ke-9 Kekaisaran Brolin, ada di sini untuk mengambil harta karun itu. Siapapun yang menentangku akan mati. Diam, kelima faksi itu terdiam. Faksi Gunung Naga Hitam secara alami mendukung Kaisar, karena Tanah Suci Gunung Naga Hitam adalah akar Kaisar. Dan keempat faksi lainnya sedang dalam kekacauan saat itu. Kuat, di antara kerumunan, Luo Feng menatap tinggi ke arah Pangeran ke-9 yang flamboyan, berseru dalam hati, Pangeran ke-9 ini tidak muncul pada awalnya, dia terus-menerus menarik orang-orang di area lain, dan sekarang pada saat yang paling kritis dia muncul. Dalam waktu singkat dia meningkatkan kekuatan Gunung Naga Hitam banyak, membuat keempat faksi lainnya tidak dapat melakukan apapun. Di tanah datar, keempat faksi lainnya ramai berdiskusi. Pangeran ke-9 yang mulia, suara keras dan kuat bergema dari faksi Gedung 100 Harimau. Seorang pemuda yang tinggi dan tegap, di dahinya terdapat 2 tanduk hitam melengkung. Dia menatap Pangeran ke-9, berkata, dunia ini adalah harta karun dunia. Untukmu, satu orang untuk mengambil semuanya, tidakkah kau pikir? Cahaya putih yang menyilaukan menembus pemuda yang tinggi dan tegap itu tiba-tiba, kepalanya menguap menjadi tidak ada. Keheningan, kelima faksi itu semua tercengang. Dalam pandangan masih ada sedikit sisa cahaya putih dari sebelumnya, semua orang tercengang, mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, sinar laser membunuh pemimpin Gedung 100 Harimau. Di antara kerumunan, Luo Feng dan timnya terkejut, Dewa Petir berkata dengan lembut, itu terlalu cepat, senjata laser itu bahkan tidak memerlukan waktu persiapan sebelum ditembakkan. Itu memang cepat, membunuh dalam sekejap. Luo Feng terkejut dalam hati. Kembali ketika dia menggunakan meriam laser kelas B6 untuk menyerang binatang bertanduk emas. Meriam laser itu masih memerlukan waktu tertentu sebelum bisa api, dan tadi, sinar laser itu sepertinya tidak memerlukan waktu sama sekali. Di udara, di belakang Pangeran ke-9, 9 pengawal, semuanya memegang senjata di tangan mereka yang mirip dengan peluncur roket tunggal bumi, panjangnya sekitar 3 meter dengan bukaan sekitar 30 cm. Biarkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Meriam laser kelas C2, 9 di antaranya. Ini adalah model terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Pangeran ke-9 mengamati kerumunan di bawah, menemukan bahwa para pemimpin faksi lain menjadi pucat, dia tertawa, itu kekuatannya, satu tembakan saja hampir bisa membunuh seorang prajurit tingkat 2 semesta. Kali ini aku datang ke dunia guntur untuk mengikuti ujian pelatihan, demi keselamatan, aku membawa beberapa. Aku tidak pernah menduga dunia di dalam dunia ini akan terjadi. Aku yakin tidak ada orang lain yang ingin menghalangi jalanku. Pangeran ke-9 Brolin mengamati semua orang di bawah dengan tatapannya. Semua orang hanya berdiri tercengang. 9 senjata laser kelas C2, senjata kelas energi normal yang mencapai kelas C sudah legendaris. Sangat sulit untuk dibeli, bahkan jika seseorang berhasil membelinya, harganya akan sangat mahal. Satu senjata laser kelas C2, dari segi harga, bahkan tidak akan jauh lebih murah daripada budak level 1 atau 2 semesta. Senjata dengan harga yang sangat mahal. Baiklah, semua orang bekerja sama. Pangeran ke-9 tersenyum sambil melihat ke bawah.
600 orang di antaranya mengikutinya. Setelah itu, Pangeran ke-9 membawa 600 orang dan pasukan besar Gunung Naga Hitam dan menuju ke kastil dengan anggun. Keempat faksi lainnya semuanya ragu-ragu tetapi perlahan mengikuti di belakang, menuju kastil. Kerumunan orang maju ke depan, Luo Feng dan timnya berbaur dengan faksi kastil Naga Utara. Sial, begitu saja dia mengambil semuanya. Dewa Petir menatap, kita tidak berdaya. Luo Feng melihat ke kejauhan, ke orang paling depan yang memimpin. Dia memiliki 9 senjata laser kelas C2, dia bisa dikatakan tak terkalahkan sekarang. Dia bahkan memiliki 3 hingga 4.000 orang di bawahnya. Kekuatan terkuat dengan jumlah besar, bersama dengan gelar pangeran, seorang pangeran dari Gunung Naga Hitam, membunuh para elit organisasi itu tanpa ragu sedikitpun. Hong menggelengkan kepalanya, dengan cara ini, dengan sikap dan momentumnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Luo Feng dan timnya hanya bisa menonton. Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Kekaisaran Neptunus S, 4 pasukan faksi besar, mereka hanya bisa menonton saat ini terjadi. 9 senjata laser kelas C2, di tempat yang tidak ada penjelajah tingkat semesta, itu memang senjata yang tak terkalahkan. Siapapun yang ingin mereka bunuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika hanya 9 senjata laser, itu tidak akan cukup untuk menakuti 4 faksi besar penjelajah lainnya. Hal utama adalah dia masih memiliki 3 hingga 4.000 orang di bawahnya. Berhenti, Pangeran ke-9 mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Sua, pasukan Tanah Suci Gunung Naga Hitam berhenti, keempat faksi lainnya juga berhenti. Di antara kerumunan yang jauh. Hebat, Dewa Petir berseru lembut. Ini kekuatan, besar kekuatan. Hong mendesah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Luo Feng memperhatikan dengan tenang. Pangeran ke-9 Brolin memberi perintah dan semua orang berhenti. Dan Brolin membawa 9 pengawalnya dan menuju ke istana. Di bawah tatapan sekitar 10.000 orang, dia dengan hati-hati menuju ke istana. Sang Bi, buka istana untukku. Pangeran ke-9 Brolin menunjuk ke istana. Ya, di belakangnya salah satu pengawal menurut, dengan rambut keriting mengenakan baju besi paduan hitam, helm otomatis tumbuh padanya dan membungkusnya. Setelah itu dia berjalan dengan hati-hati menuju kastil kuno yang tidak pernah dibuka oleh siapapun selama 10 juta tahun. Pintu kastil yang sangat besar itu tingginya sekitar 12 meter, lebarnya 8 meter. Pengawal itu berjalan ke pintu dan meletakkan kedua tangannya di atasnya, dengan kuat menggunakan kekuatan. Lebih dari 10.000 penjelajah menatap kastil ini. Pangeran ke-9 Brolin juga menatap kastil itu, wajahnya memerah karena kegembiraan. Di antara kerumunan, Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 5 orang juga menyaksikan pengawal itu mendorong pintu dari jauh. Mengikuti penggunaan kekuatan pengawal itu, pintu itu sedikit bergetar, bintik-bintik debu berjatuhan di mana-mana. Cici, ular-ular listrik dengan ganas keluar dari kastil, sejumlah besar guntur mengelilingi seluruh kastil. Dalam sekejap, pengawal itu tidak dapat mundur sama sekali, ular-ular listrik meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Hampir seperti tergoreng, dengan suara, "Ci", pengawal itu hancur menjadi abu, yang tertinggal hanya baju besi paduan merah yang terbakar. Pemandangan ini menyebabkan lebih dari 10.000 penjelajah terkejut. Ini, Pangeran ke-9 berkeringat dingin membasahi keningnya, dengan sekejap ia bersembunyi di balik pengawal lainnya. Kalau dialah yang mendorong pintu itu, dia juga pasti sudah mati. Ular-ular listrik itu terus berputar mengelilingi istana. Terjadi peningkatan jumlah guntur dan kilat, secara bertahap, seluruh istana menjadi istana guntur, dilalap listrik. Tim Luo Feng di antara kerumunan yang jauh semuanya terkejut menyaksikan kejadian ini, lebih dari 10.000 penjelajah semuanya melihat ke sekeliling, semuanya dilengkapi dengan baju besi paduan, terbagi menjadi 5 faksi besar, hampir seperti pasukan logam secara keseluruhan. Di bawah silau guntur dan listrik yang mengelilingi kastil, dengan sesekali kilatan cahaya hijau, mata hampir semua orang terbakar saat menatap kastil. Itu adalah harta karun dunia di dalam dunia. Oh, apa yang terjadi? Pangeran ke-9 Brolin mengerutkan alisnya dan melihat. Yang mulia, pasukan penjelajah lain dari luar masih jauh dari sini. Masih pagi, kita punya cukup waktu. Dari 9 pengawal, seorang wanita berambut hijau berkata dengan lembut, saat ini kita memiliki keuntungan mutlak, kita akan perlahan-lahan mensurvei ini. Harta karun di dalam dunia ini pasti akan menjadi milik Anda.
Brolin melihat ke depan dengan sungguh-sungguh, kastil kuno yang tinggi itu diselimuti oleh perlindungan guntur. Tiba-tiba, kakak, kastil itu mengeluarkan suara pelan, pintu-pintu besar kastil itu mulai terbuka perlahan. Pintunya terbuka, Pangeran ke-9 Brolin yang dikelilingi oleh pengawalnya tampak matanya berbinar, hampir seperti anjing liar yang sedang melihat tulang, ada kemungkinan 99% ada harta karun di dalamnya. Kakak, pintu kastil besar itu perlahan terbuka, memungkinkan orang-orang di luar untuk samar-samar melihat bagian dalam yang kabur. Ini membuat semua orang yang berkumpul di luar untuk menatap dengan mata terbelalak, bahkan banyak yang mengeluarkan teropong, semuanya sangat menantikan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Prajurit tingkat bintang 9, mungkin di beberapa planet kehidupan normal seperti bintang Bailan, mereka dapat dianggap kuat dan tiran. Namun di seluruh galaksi, bahkan medan bintang Gunung Naga Hitam, mereka hanyalah prajurit biasa, umpan meriam, pengawal. Kelompok umpan meriam ini diizinkan untuk menjelajahi dunia ini di dalam dunia hanya karena latar belakang wanita Rania yang kuat. Ini memungkinkan 99% dari kelompok orang ini untuk mengalami momen paling mulia dalam hidup mereka. Pintunya terbuka. Di antara kerumunan, Dewa Petir memandang dari jauh ke kastil petir yang besar, harta karun itu akan segera diambil. Pokoknya, tidak ada yang tersisa untuk kita. Hong berkata dengan lembut. Luo Feng terkekeh pelan, harta karun ini terlalu mengejutkan, terlebih lagi, ada pangeran ke-9 itu. Itu adalah yang mulia dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Juga senjata laser kelas C2 itu, bahkan prajurit tingkat semesta yang lebih lemah pun bisa terbunuh. Kita tonton saja pertunjukannya, orang-orang yang sebenarnya tidak senang mungkin adalah 4 pemimpin faksi lainnya. Luo Feng sangat tenang, harta karun ini di dunia dalam dunia, tentu saja dia juga menginginkannya. Ambisi adalah hal yang baik, namun ketika panasnya meningkat dan seseorang tidak mengetahui kekuatannya sendiri, dia bisa kehilangan nyawanya dengan sangat mudah. Senjata laser itu hanya membutuhkan satu tembakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bertahan melawannya. Kekacauan, hanya melalui kekacauan, atau situasi lain yang muncul, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari keributan itu. Saat ini, tidak ada harapan. Luo Feng melihat ke garis depan kerumunan, para pemimpin dari 4 faksi semuanya ada di sana. Persekutuan Awan Hitam, Gedung 100 Harimau, Kota Naga Utara, Tanah Suci Neptunus S, keempat faksi besar ini, penjelajah tingkat bintang dan pemimpin elit mereka, semuanya tampaknya telah diintimidasi oleh Pangeran ke-9. Tidak ada yang berani menentang atau mengganggunya, mereka hanya bisa menonton dengan tenang saat semuanya terungkap. Pintu kastil terbuka sepenuhnya. Keheningan. Kastil yang terbuka sepenuhnya, tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Pangeran ke-9 hanya melihat dengan tenang, seolah-olah dia sedang menunggu hal-hal lain terjadi. Yang mulia, pengawal wanita itu berteriak dengan serius dari belakang. Jangan cemas. Brolin berkata dengan lembut, matanya menatap tajam ke kastil guntur di depan. Di antara kerumunan, Luo Feng juga menatap kastil yang jauh. Tiba-tiba, listrik dan kilat permukaan dengan cepat menghilang dari kastil, namun, kastil tua dan kuno itu tampaknya telah diperbarui dan tampak benar-benar baru. Tes, 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 sebuah suara bergema dari kastil, seluruh kastil menyala dengan cahaya, dengan sangat cepat menelan seluruh kastil. Haha, hahaha, tawa riang bergema dari kastil, bergema di seluruh tempat. Selamat datang semuanya, di dunia dalam dunia. Aku telah menunggu lebih dari 10 juta tahun untuk hari ini. Suara berat bergema di daratan dan langit. Lebih dari 10.000 penjelajah semuanya terkejut. Suara apa ini? Siapa yang berbicara? Tidak tahu. Jangan bilang pencipta dunia di dalam dunia ini tidak mati. Mimpi saja, dunia petir ditemukan lebih dari 10 juta tahun yang lalu. Bahkan penguasa sektor tidak dapat hidup selama itu, kecuali jika dia adalah seorang yang abadi. Dulu jika penguasa sektor telah menjadi seorang yang abadi dan menyembunyikan dirinya di dalam dunia ini selama 10 juta tahun, apakah itu mungkin? Dia mungkin telah menyimpang. Di luar istana, lebih dari 10.000 penjelajah terlibat dalam diskusi, yang membuat Luo Feng dan kedua saudaranya sama terkejutnya. Ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Ada apa dengan ini? Luo Feng berkata dengan lembut. Apakah kamu bahkan harus bertanya, setelah hidup begitu lama, penguasa sektor yang sudah mati itu pasti memiliki AI untuk membantunya.
Suara merendahkan bergema di benak Luo Feng, kesepian selama 10 juta tahun. Aku bertanya-tanya apakah AI berhasil berevolusi menjadi AI yang hidup. Jika dia melakukannya, 10 juta tahun kesepian mungkin akan mengacaukannya. Gila, Luo Feng mengerutkan alisnya. Para pemimpin dari 5 faksi besar termasuk Pangeran ke-9 menatap kastil. Di udara di atas kastil, sinar cahaya berkumpul, akhirnya membentuk siluet manusia virtual. Itu adalah seorang pria tua berkulit putih yang gemuk dan montok. Pria tua ini menyipitkan matanya dan mengamati lebih dari 10.000 orang. Ini membuat para penjelajah semuanya terkejut. Mereka yang hadir sebagian besar sudah berpengalaman. Siluet manusia yang ringan biasanya adalah AI atau teknologi yang diciptakan. Bajingan kecil, untuk datang ke sini, kamu ingin mendapatkan harta karun di dunia ini di dalam dunia. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap ke bawah. Benar, Tuan memang meletakkan harta karunnya di dunia ini di dalam dunia, dan aku menjaganya. Tuan punya banyak harta karun. Lihat, pria tua berjanggut putih itu menunjuk ke sampingnya, di udara di atas kastil, lampu berkumpul dan layar besar muncul. Di atasnya ada banyak sekali gambar objek, gambar harta karun yang berbeda, ada begitu banyak orang yang awalnya akan bingung. Dan di wilayah paling tengah, ada bola kristal berwarna-warni yang aneh. Bola kristal warisan, mata Pangeran ke-9 Brolin berbinar. Itu bola kristal warisan. Para pemimpin faksi lainnya semuanya sangat bersemangat dengan penuh harap. Di antara kerumunan, termasuk Luo Feng, lebih dari 10.000 orang menyaksikan layar dengan banyak gambar harta karun. Tuan memiliki banyak harta karun. Jika aku uraikan secara spesifik, totalnya ada 68 harta karun yang berbeda, totalnya ada 312. Pria tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar itu langsung tersusun rapi. No, 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan buku petunjuk spasial, 3 rekening, no. 2 rekening bank Tuan, no. 3 ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, 1 porsi, no. 4. Nomor 68 senjata energi genetik level 5, roda api, keheningan. Semua orang menatap tajam ke layar, itu terlalu luar biasa. Beberapa harta karun memiliki 3 atau 4 item yang sama, bahkan 6 atau 7. Totalnya ada 312 item. Ini terlalu, kegilaan. Item yang paling buruk tetaplah senjata energi genetik level 5. Ya Tuhan, dengan mendapatkan 1 harta karun, aku akan menjadi orang terkaya di Kunastar. Lebih dari 10.000 penjelajah menjadi gila, mata mereka berbinar. Luo Feng dan timnya juga bersemangat, mata mereka menatap tajam hingga hampir keluar. Ini terlalu, mulut Dewa Petir menganga. Tidak heran 4 faksi besar dan 2 tanah suci tidak peduli dengan kristal alam semesta. Kristal alam semesta yang ditambahkan bersama-sama bahkan tidak dapat dibandingkan dengan harta karun ini. Harta karun nomor 2 rekening bank. Tabungan seorang penguasa sektor, berapa jumlahnya? Itu pasti lebih dari biaya semua kristal alam semesta di dunia ini dalam satu dunia. Luo Feng juga merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Penguasa sektor ini memang sangat kaya. Suara babata bergema di benak Luo Feng, ini terlalu gila. Penguasa sektor ini pasti memperoleh beberapa warisan makhluk abadi. Kalau tidak, ini tidak akan segila itu. Seluruh rangkaian warisan teknik ruang angkasa, ini berarti bahwa seluruh teknik rahasia telah dipecah. Dan harta karun nomor 3, ramuan evolusi garis keturunan, mewakili garis keturunan yang dapat mencapai garis keturunan penguasa domain pada garis keturunan dewasa. Seperti orang manka, saat itu digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta karun ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakan 1, dia akan pulih sepenuhnya. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti 1 kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana penguasa sektor ini meninggal, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin yang menusuk. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga keduanya mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik.
Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria dingin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan. Penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan Manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang Manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena jumlah penduduk mereka secara alami sedikit, mereka akan membunuh siapa saja yang memiliki serum ini. Ayo, ke markas. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi tentara bayaran semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan sekitar mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, sambil tersenyum, apakah kalian sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, penguasa sektor ini pasti memperoleh beberapa warisan makhluk abadi. Kalau tidak, itu tidak akan segila itu. Seluruh rangkaian warisan teknik ruang angkasa, ini berarti bahwa seluruh teknik rahasia telah dipecah. Dan harta karun nomor 3, ramuan evolusi garis keturunan, mewakili garis keturunan yang dapat mencapai garis keturunan penguasa domain pada garis keturunan dewasa. Seperti orang-orang Manka, saat itu digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta karun ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakan satu, dia akan pulih sepenuhnya. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti satu kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana penguasa sektor ini meninggal, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin yang menusuk. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga keduanya mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria dingin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan Manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang Manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena jumlah penduduk mereka secara alami sedikit, mereka akan membunuh siapa saja yang memiliki serum ini. Ayo, ke markas. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi tentara bayaran semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan sekitar mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, sambil tersenyum, apakah kalian sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, penguasa sektor ini pasti memperoleh beberapa warisan makhluk abadi. Kalau tidak, itu tidak akan segila itu. Seluruh rangkaian warisan teknik ruang angkasa,
ini berarti bahwa seluruh teknik rahasia telah dipecah. Dan harta karun nomor 3, ramuan evolusi garis keturunan, mewakili garis keturunan yang dapat mencapai garis keturunan penguasa domain pada garis keturunan dewasa. Seperti orang-orang manka, saat itu digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta karun ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakan satu, dia akan pulih sepenuhnya. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti satu kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana penguasa sektor ini meninggal, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin yang menusuk. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga keduanya mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria dingin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini. Misalnya membuat serum evolusi garis keturunan manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena jumlah penduduk mereka secara alami sedikit, mereka akan membunuh siapa saja yang memiliki serum ini. Ayo, ke markas. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 kem jauhnya di markas aliansi tentara bayaran semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan sekitar mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, sambil tersenyum, apakah kalian sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, melambangkan garis keturunan yang dapat mencapai garis keturunan penguasa domain pada saat kedewasaan. Seperti orang manka, saat itu digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakan satu, dia akan pulih sepenuhnya. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti satu kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana penguasa sektor ini meninggal, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin sedingin es. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka dibalut sepatu bot, keduanya juga mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria dingin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berjumlah sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke pangkalan. Benar, kedua pria itu bangkit, sua.
Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi mercenaris semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan sekitar mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, melambangkan garis keturunan yang dapat mencapai garis keturunan penguasa domain pada saat kedewasaan. Seperti orang manka, saat itu digunakan, seseorang dapat sepenuhnya mengubah garis keturunannya. Juga harta ke-9, buah kehidupan, sebenarnya ada 3. Jika seorang penguasa sektor menderita luka berat, saat dia menggunakan satu, dia akan pulih sepenuhnya. Bagi para penguasa sektor, ini bisa berarti satu kehidupan lagi. Siapa yang tahu bagaimana penguasa sektor ini meninggal, tidak pernah benar-benar menggunakan buah kehidupannya. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin sedingin es. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka dibalut sepatu bot, keduanya juga mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria dingin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berjumlah sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke pangkalan. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi mercenaris semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan sekitar mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk 2 orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin yang sedingin es. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga keduanya mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria sedingin es itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berpenduduk sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke markas. Benar, kedua pria itu bangkit, sua.
Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi tentara bayaran semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San. Sangat kaya, sebanding dengan makhluk abadi yang lebih miskin. Babata juga bersemangat. Bintang Changlan, di sebuah rumah kayu yang dibangun di tepi danau yang damai. Di depan rumah itu duduk dua orang pria, meskipun mereka duduk di sana, yang satu memancarkan aura gunung besar, sementara yang lain memancarkan aura dingin yang sedingin es. Keduanya mengenakan baju perang, kaki mereka memakai sepatu bot, juga keduanya mengenakan jubah hitam. Keduanya minum anggur dengan kualitas terbaik. Keduanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Penguasa sektor Kabu ini, dikepung dan dibunuh oleh musuh, hartanya memang mengejutkan. Pria sedingin es itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria jangkung dan kekar itu mengangguk sedikit, bahkan ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, aku ingin tahu dari ras mana itu. Di antara ras manusia, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan yang mencapai penguasa domain saat dewasa. Dan hanya beberapa ras ini, misalnya membuat serum evolusi garis keturunan manka, maka, seseorang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berpenduduk sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke markas. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di markas aliansi tentara bayaran semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, orang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berpenduduk sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke pangkalan. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di pangkalan aliansi mercenaris semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, orang harus membunuh 6 hingga 7 orang manka untuk membuatnya. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sangat membuat marah orang-orang dari ras yang lebih kuat. Karena orang-orang mereka secara alami berpenduduk sedikit, mereka akan membunuh orang-orang yang memiliki serum ini. Ayo pergi ke pangkalan. Benar, kedua pria itu bangkit, sua. Kedua siluet mereka menghilang, sedangkan diri mereka yang sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari 10.000 km jauhnya di pangkalan aliansi mercenaris semesta. Kecepatan mereka yang luar biasa bahkan tidak merusak lingkungan mereka sedikitpun. Dunia di dalam dunia, di udara di atas kastil, sinar cahaya bersinar ke bawah, lelaki tua berjanggut putih itu menunjuk ke layar, tersenyum, apakah kamu sudah cukup memperhatikan, ini adalah harta karun yang ditinggalkan tuanku. Lebih dari 10.000 penjelajah melihat ke atas dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya?
Setiap harta karun saja mungkin ribuan hingga 10.000 kali lipat dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San.